Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jumpa lagi bersama saya Aida Official di sini menemani Anda lagi. Nah, teman-teman, sekarang Aida lagi mau bikin sup pepaya ataupun minuman buat merendahkan ya, buat merendahkan asam urat dan rematik, pegelinu, dan juga apa itu namanya kram juga ya, yaitu bahan-bahannya adalah pepaya sama kelapa muda dan juga ada teh hijau. Ini teh hijaunya aku pakai sih teh hijau, tapi teman-teman boleh pakai teh hijau apapun ya, nggak masalah, yang penting pakai teh hijau. Yaitu aku pakai Sinchan teh hijau ini ya, aku pakai teh ini. Tapi tehnya sih kalau teman-teman mau bikin teh apapun nggak masalah, merek apapun nggak masalah, asalkan tehnya hijau ya. Itu manfaatnya ke pepayanya. Tadi beli pepaya muda, jangan pakai pepaya yang udah mateng ya, karena ini buat obat asam urat tadinya harus pakai pepaya mentah gini, yang masih muda, yang belum mateng gitu ya pepayanya. Dan juga sedikitnya teh, dan juga ada kelapa muda ya, ataupun kelapa hijau. Teman-teman nih, ini aku tadi beli kelapa hijaunya di Welcome supermarket terdekat. Harganya sih $22, kalau dikuruskan itu 48-an lah, ataupun 42 gitu ya, $42 Indonesia, kalau pakai dolar $22 gitu. Nah, kalau yang ini pepayanya aku tadi belinya harganya $20, itu 40 ribuan lah. Kalau tehnya aku nggak beli, tapi tehnya itu udah stok di rumah ya teman-teman. Sebelum teman-teman nonton video aku, kita simak dulu gimana caranya aku bikin minuman ini ya. Gimana caranya untuk membuatnya, kita simak videonya. Teman, kita siapkan satu panci air ya, kita rebus dulu biar sampai mendidih, dan lalu kita cuci pepayanya. Teman-teman nggak usah dikupas ya, karena dengan pepaya ini biji-bijinya pun nggak usah dibuang, karena semua ini bermanfaat banget ya. Kayak biji-bijinya harus dicuci bersih gitu aja. Pepaya biji nggak usah dibuang ya, sama tehnya. Ini ntar tehnya yang terakhir dimasukkan ke panci. Yuk kita cuci dulu pepayanya. Oke teman-teman, cara untuk membuat sup pepaya muda yaitu kita cuci dulu pepaya mudanya dengan bersih ya. Ini dicuci dulu sampai bersih. Nah, setelah kita cuci bersih, kita potong kecil-kecil pepayanya, potong tipis-tipis ya, kotak-kotak gitulah. Tapi kalau teman-teman mau dipotong sesuai keinginan teman-teman sih nggak masalah ya. Nah, inilah pepayanya, bentuknya kayak gini ya teman-teman. Tuh, kita potong-potong dulu. Ini nggak usah dibuang bijinya, karena bijinya juga bermanfaat banget untuk asam urat ya. Karena aku motongnya tipis-tipis, kenapa aku motongnya kecil-kecil biar cepat meresap ya, karena waktu aku di sini juga nggak lama juga gitu. Nah teman-teman, motongnya aku kayak gini.
buat teman-teman yang biasanya mempunyai keluhan nyeri, terus pegelinu, keringgingan ataupun kayak kram itu, teman-teman boleh deh praktekin ini untuk direbus di rumah setiap hari. Tapi nggak boleh dikasih gula ya, karena ini harus pakai kelapa muda, kelapa hijau. Untuk kelapa hijaunya kita ambil airnya aja teman-teman, karena yang bermanfaat itu airnya. Nah, udah potong teman-teman, udah dipotong kayak gini. Kita lanjutkan untuk merebus airnya. Setelah air mendidih, ini dimasukkan selama setengah jam. Habis setengah jam udah direbus, kita belah ini kelapa mudanya ya, kita belah tengahnya aja deh, karena apa, cuma diambil airnya doang tuh. Kalau di Indonesia ini nggak akan beli ya teman-teman ya, tanyakannya ini kalau di Indonesia punya kebun sendiri ya kelapanya. Kalau di sini beli kelapanya itu kadang susah. Nah ini teman-teman, kita ntar ini kita buka lagi di sininya, kita ambil airnya doang ya. Nah disitulah teman-teman cara aku untuk merebus obat-obatnya, karena belum apa itu namanya, belum selesai juga, masih rebus airnya ya, masih lama juga untuk merebusnya gitu. Dan teman-teman biasanya kalau orang tua itu atau bapak atau ibu itu kerjanya kan suka capek-capek nih, teman-teman boleh deh coba bikinin ramuan-ramuan tradisional kayak gini ya. Misalkan kena pegel-pegel gitu ya, diminumin kayak gini, insya Allah deh ini bermanfaat banget buat kita semua dan buat kesehatan kita. Karena ya itu khasiatnya itu dari pepaya muda itu banyak banget juga, dari kelapa muda itu banyak banget ya khasiatnya. Kebanyakan orang-orang sini itu kalau misalkan apa, sering-sering minum bir, ataupun di sini kalau bahasanya itu minum chow, yam chow itu minum bir itu ya, macam apapun bir itu mereka selalu minum dan terlalu banyak kan minum kayak gitu. Jadi akhirnya mereka sering mengalami kayak pegelinu, kram gitu kan, kaki sakit gitu, kayak dari kroposnya kulang gitu atau gimana gitu ya. Nah setelah itu mereka, aku coba rebusin ini dalam 2 atau 3 hari ini, udah mendingan banget ya, karena aku sekali rebus itu bisa diminum sampai 3 hari juga gitu. Dan akhirnya kalau mereka di saat lagi kambuh-kambuhnya, sakit kakinya gitu dah, selalu untuk minta aku ngerebusin ini. Dah biasanya ini majikan aku ataupun cucunya nenek itu biasanya itu kakinya itu bisa membengkak gitu, kakinya bisa membengkak, dan akhirnya dia itu mau nggak mau harus minum rebusan pepaya sama kelapa muda gitu. Karena apa, kalau diminum itu rasanya agak sepet pahit gitu ya, sepet pahit gitu, nggak enak gitulah rasanya. Tapi mau nggak mau harus tetap diminum, karena itu juga demi kesehatan, juga demi kesembuhan
tulang dan tubuh kita gitu loh. Jadinya mereka harus minum gitu. Dan kebiasaannya sih, biasanya kesehariannya itu 1 minggu 1 kali itu aku bikinin rebusan itu dari buah plum ataupun buah pahap ataupun buah plum segar itu yang warna putih. Kemarin-kemarin aku juga udah ngerebus ya teman-teman. Itu kalau itu direbusnya sih pakai daging-dagingan. Nah tapi kalau kayak pepaya ini itu fresh alami, semuanya itu dari buah aja gitu teman-teman. Jadi nggak ada dagingnya, semuanya buah-buahan aja, cuma buah pepaya sama kelapa muda sama teh hijau itu aja. Udah cukup di situ. Tapi selama pengerebusannya sih ngerebusnya selama 1 jam juga gitu. Nah oke teman-teman, ini airnya udah mulai mendidih nih. Ayo kita masukkan pepayanya. Nah teman-teman, nih airnya udah mulai mendidih ya, mendidih. Sampai salah-salah omongnya, ini kebiasaan ini orang ngomongnya bahasa sini pakai bahasa Indo juga agak salah-salah juga gimana. Nah ini kita masukkan semuanya ya teman-teman, hati-hati ya, ini airnya mendidih, tapi ntar kalau kena tangan panas juga sih ya. Nah setelah air mendidih, biarkan dia mendidih selama 15 menit. Habis mendidih selama 15 menit, terus kita kecilkan apinya, karena ini kita pakai api besar tuh, api besar kan. Nah kalau udah mendidih namanya, untuk kita kecilkan apinya, itu tunggu setelah 15 menit ya. Setelah 15 menit ntar kita rebus sampai setengah jam lagi ya. Habis itu kita masukkan air kelapanya. Nah di situ teman-teman, cerita-cerita dan manfaat-manfaat untuk ramuan-ramuan tradisional yang asli dari orang China ya, ataupun orang Cina. Itu mereka itu tahu banget, tahu persis ya. Kalau orang Cina itu tahu persis bahan-bahannya yang manfaatnya buat kesehatan mereka gitu kan. Kebanyakannya itu walaupun dibandingkan dengan kita orang Indo kayak awam gitu, belum paham bener gitu ya ramuan-ramuan yang itu. Mungkin kalau dari kita sih bahannya itu ramuan-ramuan itu dari kayak temulawak, kunyit, itu kan intinya dari situ-situ ya. Nah tapi kalau dari orang China gitu ataupun orang Cina, itu pun mereka tahu banget bahan-bahan untuk kesehatan tubuh yang alami gimana gitu, ataupun buat diet, buat kesehatan, buat pengobatan, itu paham banget mereka. Nah ini aku ceritain sedikit lagi ya buat teman-teman. Dari kemarin waktu yang udah aku alami sendiri ya, aku mempunyai asam lambung karena kebanyakan makan pedas ya. Aku mempunyai asam lambung karena kebanyakan makan pedas, sering banget kambuh, sering banget sakit. Nah di situ majikan aku dulu pernah mau operasi kanker hati ataupun mau mencangkok hati gitu ya. Di situ pun dokter spesialisnya nyuruh dia, karena dia udah tua, nyuruh dia nggak boleh operasi, disuruh mengkonsumsi yang namanya kalau di Indonesia itu rumput mutiara. Teman-teman pasti tahu nih rumput mutiara itu kayak gimana ya. Kalau teman-teman belum tahu rumput mutiara kayak gimana, coba deh teman-teman cari di Google, itu pasti ada deh. Nah rumput mutiara itu banyak banget manfaat-manfaatnya teman-teman buat kesehatan kita. Itu teman-teman boleh deh, kalau misalkan teman-teman mempunyai asam lambung, emah gitu ya, terus kanker rahim ataupun segala macam paru-paru lah apa itu ya, teman-teman coba cari rumput mutiara berapa gitu ya, sekitarnya 1 ikat segini atau seberapa gitu. Kalau enggak teman-teman rebus itu minimal rebusnya enggak lama juga ya. Tapi teman-teman cuci bersih dulu baru direbus. Habis direbus itu kasih gula batu ataupun gula Jawa nggak masalah, kasih gula apapun nggak masalah ya, pakai gula. Nah itu setelah teman-teman rebus, coba teman-teman minum deh. Beberapa waktu lagi itu rasa sakit perut kita akan hilang gitu.
gak akan terasa lagi. Nah, di situ yang aku alami sendiri juga ibu aku alami. Ibu aku dari kemarin juga sakit perut kayak gitu ya, asam lambung atau emah gitu juga. Ibu aku punya kayak gitu. Nah, setelah itu aku menyuruh kakak ipar aku untuk merebus rumput mutiara itu, dan akhirnya 2 sampai 3 hari ibu aku sembuh setelah mengkonsumsi rumput mutiara itu. Karena rumput mutiara itu benar-benar ampuh buat kesehatan tubuh kita, karena kebanyakan kita itu nggak tahu macam mana obat yang paling ampuh dan macam mana obat-obat yang tidak ampuh buat kesehatan tubuh kita gitu ya. Kalau orang Chinese itu tahu benar, tahu persis ya buat kesehatan tubuhnya, itu tahu persis. Kenapa orang Chinese itu awet muda gitu, awet muda, udah tua tapi kelihatan muda itu karena mereka banyakkan mengkonsumsi mereka banyakkan mengkonsumsi sarang burung walet tuh. Wah, mereka selalu mengkonsumsi vitamin dan mereka selalu makan apa itu namanya, kayak teripang, intinya dari sup-sup lautan ya. Misalkan mereka selalu minum sup, itu minum sup buah, minum sup ikan, itu pun bisa loh teman-teman buat kesehatan tubuh kita. Dan kebanyakan orang sini itu umurnya udah 80 lebih ya, ataupun udah 50. Itu kayak, kalau yang 50 itu kayak masih muda banget loh, kayak umurnya itu kayak masih 38 atau 35 gitu deh kalau orang sini, karena mereka itu banyak minum vitamin itu gitu loh. Oke teman-teman, di sini dulu ceritanya. Kita tonton, ikuti terus video aku sampai aku ngerebusnya pepaya muda sampai selesai ya, biar teman-teman tahu caranya untuk ngerebusnya. Dan ini udah ngerebusnya udah mendidih banget ya, karena apinya udah kecilin. Kita tunggu sampai 30 menit. Habis itu kita masukin kelapa mudanya. Dan yang terakhir sebelum kita matiin apinya, kita masukin teh, karena teh ini direbusnya nggak lama banget. Kita masukin teh, mungkinan tehnya ini direbus sampai 3 menit aja, itu udah kelar deh. Dari situ aja ya. Teman-teman tontonin terus ya, lanjutin terus sampai video aku selesai ya.